akan firman. Kami percaya bahwa dalam pertemuan kami telah memuji Engkau, kami telah memberi persembahan kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Roh Kudus tolong kami hari ini. Roh Kudus arahkan seluruh konsentrasi kami terarah penuh ke dalam kebenaran firman-Mu, sehingga baik hamba yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengar, semua kami dalam rohani dapat diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa, kami siap membaca dan mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian dulu mendahului penyampaian. Saya menyampaikan selamat tahun baru, selamat pagi bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini adalah hari atau minggu yang pertama dari 52 minggu di tahun 2026. Hari ini kita ada pada hari yang keempat. Tinggal 361 hari ke depan yang akan kita lalui. Tinggal 51 minggu ke depan. Tinggal 12 bulan ke depan kita akan melalui di tahun 2026. Saya selalu katakan dan terus saya katakan bahwa ketika kita mengakhiri tahun itu penuh pengalaman hidup. Suka duka kita lewati di tahun yang sedang kita lalui. Sementara tahun baru merupakan sebuah rahasia besar bagi kita. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi pada hari besok bagi kita. Hari ini kita baru ada pada hari yang keempat di tahun yang baru ini. Kita tidak tahu 361 hari ke depan apa yang terjadi kita tidak tahu. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dengan kekuasaannya Dia Maha Tahu, mengetahui hari esok kita, mengetahui masalah dan persoalan kita ke depan. Sebabnya saudara dengan saya perhatikan supaya kita selalu berjalan bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nah itu sebabnya saya tidak terlalu komentar panjang hari ini. Tapi mari segera kita membaca Alkitab kita pergi dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kitab Kejadian pasal yang ke-26, kita baca satu ayat saja, yaitu ayat yang 24. Ketika sudah temukan ayat ini, saya jemput saudara semua berdiri dengan mengambil Alkitab di tangan Bapak Ibu Saudara. Lalu kita akan membaca firman Tuhan dengan bersuara bersama-sama. Kita mulai pada hitungan yang ketiga sambil kita perhatikan tanda baca dalam Alkitab kita masing-masing. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-24, kita mulai 1, 2, 3. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati dan membuat engkau menjadi Demikian dalam pembacaan firman Tuhan. Silakan saudara.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, saya bicara dari hal yakin pada penyertaan Tuhan. Yakin pada penyertaan Tuhan, sebuah hal yang harus kita mengerti dan memahami. Yakin pada penyertaan Tuhan atau perlindungan Tuhan. Kalau kita berkata kepada kita, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Saudara perhatikan, ketika dalam perjalanan menuju Tuhan, Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari Lukas 9. Dia mengikuti panggilan dan tuntutan Tuhan. Ketika Abraham berhubungan dengan Allah, maka Allah selalu berbicara langsung melalui malaikat Tuhan kepada Abraham, dan juga melalui mimpi-mimpi yang Allah bicara langsung kepada Abraham. Ketika Allah akan berhubungan dengan Ishak, maka Allah juga berbicara kepada Ishak dalam mimpi. Saudara perhatikan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham." Ketika dalam perjalanan Ishak, di mana Allah telah memberkati Abraham, dan Allah berjanji kepada Abraham melalui panggilan dan pilihan Tuhan. Dalam hubungan pada waktu itu, Allah berbicara kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, itu melalui mimpi ataupun melalui malaikat-malaikat Tuhan yang langsung berbicara kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan sejak Adam sampai kepada Musa di atas gunung, Allah berbicara langsung kepada Musa. Tetapi pada sebelumnya itu, Allah bicara melalui malaikat-malaikat Tuhan dan juga melalui mimpi kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan semua itu Allah berbicara kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini, lalu pada malam itu Tuhan menampak diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Topik yang kita bicarakan adalah yakin pada penyertaan Tuhan. Yakin pada penyertaan Tuhan adalah suatu kata yang membuat kita harus memahami bagaimana kita meyakini penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini, saudara dengan saya memahami bahwa Allah tidak langsung berbicara kepada kita seperti pada waktu Allah bicara kepada Ishak. Seperti ini, saudara, itu melalui mimpi. Namun pada waktu itu memang Allah berbicara melalui mimpi, dan itu Ishak memahami itu dengan benar. Allah berbicara kepada Abraham melalui mimpi. Itu Abraham memahami. Peristiwa pada waktu Sodom dan Gomora
dihanguskan oleh api, itu malaikat Tuhan datang secara langsung bertemu dengan Abraham. Pada waktu Sarah mengandung dan akan melahirkan Ishak, itu malaikat Tuhan datang langsung bertemu, berbicara langsung. Tapi ada begitu banyak hal yang melalui mimpi, lalu malaikat Tuhan berbicara kepada mereka, termasuk yang dihadapi oleh Ishak. Di sini malaikat kita berkata bahwa lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini Allah berbicara melalui mimpi. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan mimpi-mimpi sekarang ini, itu sudah jauh sekali. Saudara, itu sudah jauh. Sebab mimpi-mimpi yang sekarang ini banyak sekali. Banyak sekali orang mimpi-mimpi. Kalau no, mimpi ada punya manfaat sekarang atau tidak? Hah? Siapa yang tahu mimpi bermanfaat sekarang? Siapa yang tahu? Ya? Pasang-pasang nomor itu. Memang iya, kita terpikir apa saudara? Yang siapa di sini yang suka pasang nomor? Tidak ada. Saya barang tidak ada. Jangan ada yang. Jangan ada yang pasang nomor. Berarti tidur malam mimpi apa? Repot sekali saudara. Karena ini yang memang tidak boleh saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berjanji kepada Ishak, "Aku Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau." Ini dalam peristiwa mimpi saudara. Bukan malaikat Tuhan datang bicara langsung kepada Ishak, tidak. Tapi dalam mimpi. Dalam mimpi Tuhan berbicara kepada dia melalui malaikat Tuhan. Bukan Tuhan bicara langsung. Saudara yang kita harus pahami. Jadi tapi dia yakin, dia percaya. Walaupun itu mimpi, tetapi Ishak tetap percaya bahwa itu dari Tuhan. Sehingga di sini dikatakan bahwa aku Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Ini janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat silsilah, bagaimana Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun sampai usianya sudah hampir 100 tahun belum punya anak. Saudara yang bayangkan. Tetapi Abraham tetap percaya. Yang paling hebat lagi, yang paling saya gimana boleh tahu itu apa? Yang paling hebat lagi tentang Allah puji Abraham. Allah memberikan dia satu anak, yaitu Ishak. Tetapi setelah Ishak menjadi dewasa, Allah beritakan bahwa anak itu korbankan di atas gunung Karmel. Itu paling hebat. Tapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak pernah takut. Abraham tidak pernah takut. Padahal Allah berjanji bahwa keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Secara manusia berani, ini anak satu kau kasih, walaupun saya mau korbankan dia buat kamu. Kan secara manusia. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak pernah meragukan. Maka Allah berbicara kepada Ishak dalam mimpi bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Kata menyertai ini saudara, ini sesuatu kata yang mengandung sebuah arti iman yang sangat besar. Topik yang kita bicarakan sekarang adalah yakin pada penyertaan Tuhan. Tahun 2024, saya selalu katakan bahwa tahun yang baru, tahun yang kita lewati, tahun 2025 itu penuh pengalaman hidup, suka duka kita lewati. Dan seperti saya saksikan kemarin bahwa di jemaat kita ada beberapa kematian di dalam jemaat.
Kemarin saya sampaikan berapa, cara lupa. Satu ibu muda dan satu anak balita. Tuhan panggil dalam Tuhan. Berapa sekali saya sendiri dari bingung, kenapa Tuhan jadikan ini terjadi di tahun 2020. Termasuk anak saya sendiri di sini, Tuhan panggil dalam kondisi yang memang itulah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Sekalipun Dia izinkan itu terjadi, tapi Allah tidak pernah membiarkan. Allah selalu menjaga. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan. Saya kemarin waktu ibadah 25 pagi berbat malam, 25 31 malam saya lihat saudara Willy, dia punya anak-anak istri melihatnya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan kasih kekuatan sehingga walaupun mereka kehilangan suami, ayah, tapi mereka masih berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan dari manusia tapi itu dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita harapan. Nah itu sebabnya tahun 2026 sebuah rahasia besar yang akan kita jalani ke depan. Kita masih jalani 360 hari ke depan, 61 hari ke depan. Kita masih jalani 51 minggu ke depan. Kita masih jalani 12 bulan ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi topik kita hari ini adalah yakin pada penyertaan Tuhan. Yakin pada penyertaan Tuhan. Allah berjanji kepada Ishak, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Itu janji Tuhan. Nah janji Tuhan kepada saya dan saudara ini sebuah janji yang bukan janji manusia. Kalau janji manusia kadang-kala dia tidak tepati janji. Tapi Allah berjanji kepada saya dan saudara, Allah tetap menepati janjinya. Cuma prosesnya saudara, proses penyampaian janji Tuhan kepada saya dan saudara, ini prosesnya sangat-sangat membingungkan banyak orang. Proses ini saudara. Sebab kalau pada zaman Abraham, pada zaman Yakub, pada zaman Ishak, itu melalui malaikat Tuhan berbicara kepada mereka dalam mimpi. Sementara kita yang ada di zaman ini, saudara perhatikan, zaman ini di mana zaman Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus membangun sesuatu dalam hati kita. Nah itu yang harus kita pahami dan mengerti. Sebab kadang-kala kita tidak mengerti. Saya tadi katakan bahwa sekarang mimpi-mimpi sekarang ini cuma orang mimpi kebutuhan pasang nomor saja. Nah, jadi itu kebutuhan sekarang cuma itu. Orang mimpi sekarang. Tapi saudara, memang kita harus pahami. Kita harus pahami sebab kalau mimpi yang sekarang ini ada terjadi tiga caranya itu. Pertama, kalau sesuatu yang kita renungkan, kita pikirkan bisa jadi kita mimpi pada malam hari. Dan kadang-kala setan juga bikin kita mimpi. Setan juga dia punya besar. Dia bisa bikin kita takut dalam mimpi, takut dalam segala. Tapi juga Tuhan bisa memberikan kepada kita mimpi. Saudara, ini yang harus kita pahami dan membedakan secara baik. Bahwa sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita lakukan, tapi malam saudara Tuhan tunjukkan kepada saudara sesuatu yang akan terjadi, itu mimpi dari Tuhan. Tapi kalau kita pikirkan sesuatu dari Tuhan, apalagi yang tadi saya bilang, pasal nomor itu. Kalau dia jalan terkau kau mimpi apa? Kau mimpi apa? Ya sudah. Ya sudah itu kebutuhan mimpi. Nah jadi tidak apa-apa. Tapi yang lainnya harus perhatikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Ishak. Janji ini melalui mimpi, saudara. Bukan secara biasa. Tadi saya katakan bahwa waktu Abraham menerima malaikat Tuhan pada waktu Sodom dan Gomora mau dibakar oleh Allah, itu malaikat Tuhan langsung mengingatkan Abraham. Lalu waktu Sarah melahirkan Ishak, itu karena di luar logika manusia atau di luar pengetahuan manusia. Siap Sarah sudah mati haid, Sarah sudah usia Adam sudah usia Abraham sudah tinggi, sehingga memang
malaikat Tuhan langsung berbicara kepada dia. Itu melalui malaikat Tuhan secara nyata kepada Abraham, tidak melalui mimpi. Nah, itu peristiwa-peristiwa di mana malaikat Tuhan langsung. Tetapi saudara, lain dari itu melalui mimpi. Melalui mimpi malaikat Tuhan yang berbicara kepada mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang persoalan yang sekarang kita lihat adalah bagaimana kita meyakini akan penyertaan Tuhan. Bagaimana kita meyakini penyertaan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa zaman sekarang ini adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus bekerja bagi kita, mengingatkan kita di dalam hati kita masing-masing. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, menguatkan kita, membuat kita meyakini akan penyertaan Tuhan. Tidak seperti pada zaman Abraham, Ishak dan Yakub, tidak seperti itu. Tapi seperti yang sekarang kita yang ada di zaman ini adalah di mana malaikat Tuhan, Roh Kudus menolong kita, memberi kita meyakini akan penyertaan Tuhan. Itu yang sangat tadi saya katakan bahwa sulit untuk kita mengerti akan itu dalam diri kita. Sulit memang. Jadi kalau kita mengerti secara baik, mengalirlah ikut rencana Tuhan. Sebab kita tidak bisa berbuat banyak sudah dalam hal ini, tidak bisa. Karena Allah yang berbicara kepada saya dan saudara melalui kekuatan Roh-Nya yang kudus. Coba kita maju dalam kitab Yosua. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, sama pada zaman itu. Allah berbicara kepada Musa, Allah berbicara kepada Yosua, Allah berbicara kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu melalui malaikat Tuhan dan kadang-kala melalui mimpi. Nah, itu sebabnya di dalam ayat ini, ayat yang ke-8, kita perhatikan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, ini yang memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang tadi saya katakan bahwa Roh Kudus sekarang ini akan mengingatkan kita. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita tidak dengan cara, saya selalu katakan bahwa Roh Kudus tidak akan bicara kita untuk telinga jasmani tidak dengar. Tidak. Sebab tidak ada hubungan dengan darah dan daging kita. Roh Kudus cuma berhubungan dengan napas kita. Roh Kudus tidak akan berhubungan dengan tubuh kita, sebab tubuh kita penuh dengan kenajisan. Sedangkan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang Maha Kudus. Nah, itu sebabnya tidak ada Roh Kudus berbicara langsung kepada kita, dengar secara langsung. Memang kadang-kala banyak orang bilang, Tuhan kemarin bicara saya seperti itu. Belum ada orang seperti itu, tidak apa-apa. Tapi ya kita harus pahami bahwa dalam segala sesuatu Allah berbicara kepada kita. Itu sebabnya dalam kitab Yosua diingatkan tidak ada cara lain lagi untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk memahami akan kehendak Allah dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita perhatikan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi Taurat Tuhan, firman Tuhan ini kita renungkan siang dan malam. Bagaimana saya sudah pernah jelaskan bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Cara renungkan firman Tuhan itu adalah, saudara, di dalam kitab Yakobus jangan sampai dengar telinga sebelah pergi sebelah, tapi harus simpan dalam hati.
Jadi ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan, kita ingat, oh kemarin Alkitab ingatkan saya begini, kemarin Alkitab sudah bicara begini, kemarin Alkitab sudah saya baca dalam ayat ini menulis begini dan sebagainya. Itu cara renungkan firman Tuhan. Sehingga kita tidak salah dalam keyakinan kita terhadap penyertaan Tuhan. Sebab sekarang ini yang persoalan kita adalah meyakini akan penyertaan Tuhan. Bagaimana kita yakini penyertaan Tuhan? Selama tahun 2026, saya tadi katakan bahwa masih 361 hari ke depan, masih ada 51 minggu ke depan, masih ada 12 bulan ke depan di tahun yang baru ini. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi nanti. Nah itu sebabnya yakin pada penyertaan Tuhan. Sebab dari 1 Januari sampai 31 Desember Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam diri kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu jaga dan pelihara. Nah itu sebabnya kita perhatikan supaya kita ditolong dan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi ketika kita renungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus memberikan kita pandangan-pandangan tentang keyakinan kita bahwa Allah tetap menyertai kita, Allah tetap menolong kita. Sebab penyertaan Tuhan bagi kita tidak seperti benda ini. Tapi penyertaan Tuhan tidak. Penyertaan Tuhan, Allah tahu di mana kita ada dalam kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Kita ada dalam kondisi-kondisi yang putus asa, yang bimbang, yang tidak bisa berbuat banyak lagi. Kondisi itulah Allah hadir untuk menyertai kita. Dan setuju bisa angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi dalam kondisi itu baru nanti Tuhan hadir menolong kita. Kita tidak tahu. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan, hal terburuk sekalipun, Tuhan hadir untuk menyelamatkan kita. Itu tandanya Tuhan menyertai saya dan saudara. Coba kita pergi melihat satu peristiwa dalam kitab Injil Markus. Sebuah peristiwa di dalam kitab Injil Markus. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakau, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, ini peristiwa. Kita lihat peristiwa ini, peristiwa yang sudah biasa. Kita sudah temukan dalam Alkitab, dalam kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Ini peristiwa yang kita biasa tahu. Tapi kita perhatikan berapa hal di dalam bagian ini. Saudara perhatikan, kembali ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Segera Yesus tinggal sendirian. Sementara Yesus, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika yang melihat, saudara, ini yang harus kita mengerti dalam bagian ini yang harus perhatikan. Ayat yang ke-48 yang harus saudara perhatikan. Saudara lihat, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, ia hendak melewati mereka. Saudara, ini yang menjadi masalah kita. Kadang-kala kita sudah payah, kadang-kala kita sudah putus asa, kadang-kala kita sudah bingung, kadang-kala kita tidak berbuat banyak lagi. Ini yang kadang-kala orang di luar Tuhan frustasi. Kalau sudah frustasi, bunuh diri, untuk konyol namanya. Karena sudah tidak bisa lagi. Saudara perhatikan, Yesus memperhatikan mereka pada malam. Yesus bukan ada bersama mereka, tapi dia ada di darat. Dia sedang berdoa. Yesus tidak bersama mereka. Saudara perhatikan dalam ayat ini menjelaskan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Jam 3 malam ia datang kepada mereka. Saudara bayangkan, Tuhan itu tidak pernah lelap dalam tidurnya. Allah yang kita sembah, dia selalu ada. Ketika dia perhatikan saya dan saudara dalam kondisi yang sudah putus asa, yang sudah bimbang, yang sudah tidak bisa berbuat banyak lagi, disitulah Tuhan hadir untuk menolong kita. Saudara pernah rasakan bisa katakan buat Tuhan? Haleluya. Di saat yang kita sudah buntu, di saat yang sudah kita putus asa, di saat yang kita tidak berdaya lagi, tapi di saat itu saudara perhatikan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka, Tuhan perhatikan saya dan saudara. Itulah saudara dengan saya harus perhatikan. Topik yang kita bicarakan sekarang adalah yakin pada penyertaan Tuhan. Yakin pada penyertaan Tuhan, berserah pada Tuhan. Sekalipun kita putus asa, sekalipun kita sudah tidak berdaya lagi, sekalipun kita bimbang, sekalipun kita tidak bisa berbuat banyak lagi, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kepada saya. Allah selalu melihat kita dalam keputusasaan, dalam kebimbangan, dalam ketakutan. Dia selalu hadir untuk menolong saya. Sudah katakan amin? Sudah katakan buat Tuhan? Haleluya. Nah itulah Allah kita. Nah itu sebabnya yakin pada penyertaan Tuhan. Tahun 2026 kita lewati 361 hari ke depan. Kita lewati 51 minggu ke depan. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa yakin pada penyertaan Tuhan. Ketika saudara punya kondisi sudah bisa, disitulah Allah hadir untuk menolong saya. Saudara perhatikan murid-murid Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Di saat-saat itulah dia berjalan. Saudara perhatikan dalam kalimat ini berkata, ia seakan-akan melewati mereka. Bukan dia tuju kepada mereka, langsung tidak. Tapi ketika dia akan melewati mereka. Nah ayat seterusnya berkata, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jadi mereka semua melihat dia. Bukan hanya Petrus saja, bukan hanya Yohanes saja, tapi semua di atas perahu itu. Mereka semua melihat dia. Nah sekarang kalau sudah melihat dia, maka ada reaksi. Reaksinya mereka berteriak. Itu yang harus kita pahami. Ini yang bagian yang harus kita perhatikan. Jangan sampai saudara berdiam diri dengan masalah saudara. Jangan sampai saudara putus asa diam diri. Saudara perhatikan, Tuhan datang tidak langsung tunjuk kepada mereka, tetapi
dia datang sengaja melewati mereka. Semua mata melihat dia. Setelah mereka melihat dia, ada reaksinya. Nah, reaksi itu berseru, berteriak karena takut. Nah, Tuhan tahu mereka. Nah, kata Tuhan di dalam bagian ini bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika ada reaksi, baru Tuhan bertindak. Nah, ini yang perlu kita pahami dan mengerti. Yakin pada penyertaan Tuhan. Kalau ada masalah persoalan, berserulah kepada Tuhan. Mungkin ada reaksi karena mungkin takut, ya itu ada reaksi namanya. Jadi reaksinya itu Tuhan tahu. Saudara sudah takut, berarti Tuhan tahu. Saudara ada reaksi, saudara. Jangan sampai saudara berdiam diri. Jangan sampai saudara bilang, saya bisa. Sudah ada bisa ke sana. Nanti kok bisa ke sana bro. Tuhan bilang tidak bisa lagi korek. Nah, itu sebabnya kita perhatikan. Kita ditolong oleh Tuhan, kita maju dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 dan 21. Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21 sebagai taker bagi kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah diri usul kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, ini merupakan ayat terakhir bagi kita harus perhatikan. Yakin pada penyertaan Tuhan. Karena tadi peristiwa di mana di Tasik di Galilea atau di Danau Tiberias, di mana murid-murid Tuhan menyeberang, Yesus tidak ada. Yesus tinggal di darat. Yesus orang semua pulang. Yesus di jalan naik di bukit untuk dia berdoa. Tapi dia tak mengamati murid-muridnya. Begitu mereka sudah payah bertarung dengan badai dan gelombang, dia tidak tinggal diam di mereka. Tapi dia datang. Dia datang seakan-akan melewati mereka. Sekarang mereka berseru. Mereka berserulah, maka Tuhan berkata, jangan takut, aku ini. Nah, itu sebabnya dalam menghadapi masalah persoalan, jangan kita diam diri. Jangan kita andalkan kita hebat. Jangan kita bilang, saya masih kuat, saya masih hebat. Saudara jangan, tapi harus berseru kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Efesus dikatakan ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Ucaplah syukur selalu dalam segala hal. Memang di dalam 1 Tesalonika mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini memang repot kita. Kalau biasa kita ucap syukur itu ada ulang tahun, ada keberuntungan, baru kita ucap syukur. Tapi kalau ada masalah persoalan, bagaimana? Alkitab berkata dalam bagian ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Jadi ucap syukurlah senantiasa. Jadi apakah itu keberuntungan, apakah itu keburukan, apakah itu masalah persoalan, kalau kita ingatkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah Tuhan menolong saya dan saudara. Yakin pada penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan menjaga memelihara, menolong saya dan saudara. Alkitab berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah